Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Cantika Herman dengan NPM 20100121111718. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dosen pengampu Resma Gustaliza SHMH. Pengertian sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Jenis-jenis sengketa lingkungan hidup. Menurut Bartner, sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1. Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya alam tersebut terhalangi. Sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi antara pihak pencemaran atau perusak lingkungan hidup dengan pihak yang menjadi korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengadilan dan di luar pengadilan. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa pilihan PSLH dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Dasar hukum. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 85 UU PPLH dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai 1. Bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan. Yang ketiga, tindakan tertentu tidak menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. Dan yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Mekanisme gugatan yang dapat dilakukan yaitu perseorangan atau diri seorang, kelompok perwakilan kelompok atau class action, organisasi lingkungan hidup, pemerintah, warga negara atau citizen lawsuit. Ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab mutlak. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tenggat kadaluarsa pengajuan gugatan. Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggat kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha atau kegiatan yang menggunakan atau mengelola B3 serta menghasilkan atau mengelola limbah B3. Gugatan administratif. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila 1. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 2. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.